641. Prosedur timbangan analitik ada 3. Yang pertama itu ada persiapan, yang kedua itu ada pemeriksaan timbangan, dan yang ketiga itu ada penimbangan bahan. Di persiapan ini yang pertama perlu dipersiapkan itu adalah mengumpulkan peralatan yang sesuai. Contohnya itu wadah untuk seperti penimbangan, wadah untuk wadah setelah ditimbang, pipet, spatulanya sesuai dengan ukuran. Selanjutnya kumpulkan bahan kimia berupa reaksi atau larutan yang dibutuhkan. Yang ketiga, menyiapkan bahan yang akan ditimbang. Bahan yang akan ditimbang harus disesuaikan dengan suhu ruang. Udah satu dulu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Itu apa bedanya yang keseimbangan sekurang-kurangnya 1 jam sama dengan 15 menit sebelum pas kita nyalain timbangan? Itu bedanya apa? Kalau kalibrasi itu setelah menekan tombol on pada kondisi bersama. Berarti kalau ini tombol on, iya. Stabilizer ya, kalau ini tombol yang ada di timbangan analitik ya. Terima kasih. Dengan di poin persiapan menyiapkan bahan yang akan ditimbang, bahan yang akan ditimbang harus disesuaikan dengan suhu ruang. Iya. Kalau misalkan bahannya dingin atau panas, Satu. Tadi jawabannya apa nih? Bedanya kalibrasi 1 jam sama kalibrasi 15 menit? Kalau kalibrasi itu setelah menekan tombol on pada stabilizer. Yang 15 kalian yang 15 menit kan berarti 15 menit kan ya? Iya. Itu inisiasi deh. Jadi apa namanya, timbangan itu memang harus ada waktunya sebelum dia siap gitu loh. Kalau misalnya kalian pakai ovennya kalian masukin kuenya, ovennya panasin dulu kan, baru masukin kuenya, kayak gitu juga timbangan juga dia butuh waktu untuk dia siap. Semua instrumen ya, semua instrumen yang di ruang instrumen, spektro, KCKC, MPC semua gitu. Jadi memang dikasih waktu 15 menit sampai dia siap, sampai dia stabil. Kalau di sini 1 jam itu untuk yang kalibrasi. Kalibrasi itu yang dilakukan itu oleh orang yang punya sertifikat, lembaganya pun bersertifikasi. Soalnya kita nggak belajar di sini. Nanti kalian harus ada pelatihannya sendiri tuh. Biasanya kalau dapat dari lingkungan kerja atau pendidikan itu ada untuk supaya dapat sertifikat. Kita nggak mau kalibrasi. Kalibrasi, yaitu kayak ngeceknya setahun sekali aja cukup kalau untuk satu instrumen kayak gimana. Makanya dia butuh waktunya 1 jam. Kalau ini kan kalau perlu 1 jam sampai kapan kamu datang sini jam 6 jam gitu kan? 15 menit aja. Jadi kalau dari persiapan menyiapkan bahan yang akan ditimbang, bahan yang akan ditimbang harus disesuaikan dengan suhu ruang. Kalau misalkan suhunya dingin atau panas, itu pengaruh ke sama minum. Ada beberapa bahan yang perlu dipanaskan atau disimpan di lemari pendingin. Nah, bahan yang disimpan di lemari pendingin ini sebelum dikeluarkan itu dia harus disesuaikan sama suhu ruangan sebelum wadah itu dibuka. Kalau dimana waktu dingin bisa pengaruh ke ini. Bisa ya, kalau ada babnya dulu. Kalau misalnya dari pendinginan, terus dia lepas ke suhu ruang, jadi ada kondensasinya. Untuk menghindari kondensasi itu, makanya disesuaikan dulu sama suhu ruangan. Mengurangi kesalahan sebesar. Ya. tadi pertanyaannya apa? Menyiapkan bahan yang akan ditimbang, harus disesuaikan dengan suhu ruangan. Jika bahan itu ditimbang pada saat suhu dingin, pengaruh ke bahannya. Yang ke hasilnya. Jawabannya
berpengaruh karena bahan yang didinginkan di lemari pendingin terus dipindahkan keluar, itu akan ada uap gitu. Jadi harus disesuaikan dulu untuk mencegah kondensasi kelembapan. Bahan yang didinginkan itu disesuaikan dengan suhu ruangannya pada saat sebelum dibuka wadahnya sebelumnya. Maksudnya menyiapkan banyak timbang harus disesuaikan dengan suhu ruang itu sebenarnya tujuan utamanya adalah supaya alatnya nggak rusak. Kalau kalian panas habis dari oven atau dari tanah dimasukinnya kemana dulu deh? Desikator. Kalau dingin ya letakin aja di meja kerja. Terus dia bakalan berpengaruh atau enggak? Kalian tahu masa jenis air deh? Masa jenis air berapa? Satu, ketika dia panas, ketika dia jadi uap, atau ketika dia jadi es batu, dia sama atau enggak? Jadi cari tahu, kalau misalnya rollnya beda, volumenya beda, masanya juga pasti beda kan? Masa jenisnya beda. Nah, ketika kalian nimbang masak dengan yang masa jenis yang berbeda, hasilnya pun pasti beda. Makanya harus tetap di suhu ruang. Toh kerjanya kalian di suhu ruang kan? Kecuali kalau misalnya kalian kerjanya di proteinnya harus suhu dingin, ya udah jangan begini, nimbangnya juga. Tapi biasanya harus timbangan analitik, timbangan biasa boleh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Jadi lanjut lagi. Selanjutnya pemeriksaan timbangan itu tidak pastian timbangan. Yang pertama itu adalah pengurangan penyimpangan. Yaitu dengan pemeriksaan sampel, timbangan, dan lingkungan. Yang kedua itu yaitu gangguan mekanis disebabkan oleh pengembangan tugas yang berlebihan dan terlalu banyak atau penentuan suatu secara sengaja di atas pertimbangan. Yang ketiga itu adalah prosedur jaminan mutu untuk mengukur gangguan timbangan analitik, yaitu dengan pemeriksaan hendaknya dilakukan setelah timbangan dikalibrasi dan dilakukan sebelum penimbangan pertama. Prosedur untuk mengurangi kesalahan timbangan. Pastikan daya listrik hidup dan posisi penyimpanan data di tengah lingkaran. Itu yang pastikan daya listrik hidup dan posisi penyimpanan data di tengah lingkaran itu maksudnya yang water fasting. Kalian benar itu kata-katanya penyimpan data? Iya Bu, iya. Benar. Ada fotonya nggak? Aduh, Penyimpan data, dek, bukan data. Iya, waterpass. kalibrasi. Kalibrasi itu dilakukan oleh orang yang pertama menggunakan timbangan dan dicatat di logbook. Terus yang ketiga adalah penimbangan bahan. Pembacaan penimbangan dengan 4 desimal untuk penimbangan mendekati jumlah dalam gram. Ada batas beban, timbangan yang tepat untuk jumlah dan akurasi yang dibutuhkan. Terus perhatikan batas timbangan. Selanjutnya wadah. Wadah itu jumlah dari bobot wadah ditambah bobot yang diukur tidak boleh melebihi beban maksimum timbangan ukuran dan bentuk wadah sesuai dengan ruang dan tempat timbangan. Ada yang mau ditanya? Tapi di sana itu saya recalling dulu aja. Angka pertama minimal itu ngapain deh? Apa? Sambungan listrik kak? Ya, aliran listrik dulu. Terus timbangannya disambungin ya kak?
supaya nanti ketahuan tuh kalian ngecek water pass atau enggak. Posisinya harus tetap lurus ya, biasa kalau itu kan harus jajar mata harus lurus kalau kemarin di kelas juga. Jadi jangan ngeliat dari samping-samping timbangannya ya, tetap harus lurus, agak minjit atau gimana, tetap harus lurus. Terus kalau di water pass itu ada buletannya kan ya, yang ada isi airnya, terus ada lingkaran juga kan di dalamnya, Iya. baru ada bolanya. Iya. Kalau seperti ini benar? Benar. Kalau seperti ini? Kalau seperti ini? Salah. Ini? Salah. Oke, berarti ini betul, ini salah ya. Selama dia masih di dalam posisi lingkaran yang dalam ini, dia masih boleh. Karena kalau untuk capaian seperti ini butuh latihan khusus juga. Jadi kalau posisi water passnya tidak cocok di tengah seperti ini, kalian ngapain deh? Benar, secara teoritis benar. Kaki timbangannya diatur ketinggiannya. Tapi jangan pernah lakukan itu ya. Masih di semester awal, jangan dulu, mendingan lapor aja kalau misalnya water passnya lewat. Nanti dibenerin. Nah, cek water pass. Setelah itu ya 15 menit masih lama kan di sini. Setelah tunggu 15 menit apa dek? Bersihkan dengan puas aja. Etanol itu nggak setiap penimbangan kita kerjain waktu kemarin saat latihan itu semua anak kerjain pakai etanol. Wah, latihan banget mantap. Nggak, kalau pas lagi penimbangan, aslinya kita nggak bersihin semuanya langsung pakai etanol. Cukup bersihkan dengan puas. Tapi kalau kalian nyapu di rumah cuma pakai sapu doang deh. Sampahnya di kemana? Dibuangnya pakai apa? Supaya bisa masuk ke dalam tempat sampah. Nah, pakai pengki, pakai serokan. Kalau di sini pakai apa dulu? Pakai tisu. Jadi saya nggak mau untuk kadang kalian cuma pakai kuas gitu aja, udah. Tahu nanti di mejanya itu kotor. Di sampingnya arasin tisu ya. Jadi nanti tisunya tinggal diambil bawa. Jadi bersihkan dengan kuas dan tisu. Benar. Selanjutnya tara timbang. Fungsinya ditarakan. Kalau kalian tara, angkanya berubah jadi apa nih? Oh, semua. Tarakan timbangan. Selanjutnya menimbang wadah. Wadahnya apa? Biasanya Oh, kalian baru yang atas pertama udah belajar yang pakai meter gas ya? Berarti kita nanti dicari ya. Ini berarti di farmakope 5 tuh, di farmakope 6 bisa dicari. Kalau di farmakope 5 itu ada 3 metode. Cari yang menimbangnya dengan kertas perkamen sebagai wadah dan bobot wadahnya ditimbang kan? Nah, itu metode yang mana? Metode 1, metode 2, atau metode 3? Metode 2. Menimbang wadah. Nggak usah pakai menggunakan menimbang wadah kertas perkamen. Nanti kita ambil. Kertas perkamennya memang wadah. Menimbang wadah kertas perkamen berarti tabelnya seperti apa? Bobot wadah. Nama zatnya dulu benar. Kalau kalian nimbangnya banyak, disuruh nimbangin NaOH, suruh nimbangin NaCl, lagi ada 3 kan gimana? Nama zatnya dulu. Bobot wadah. Bobot wadah plus dan lanjutnya bobot sisa, bobot wadah sisa.
22 zat. Nah, kalau misal ada deh. Misalnya kita hari ini nimbang zatnya namanya ranitidin. Ranitidin apa? Cari di farmakopedia. Nah, saya kasih tahu. Terus bobot wadahnya tadi wadahnya apa nih? Kertas 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 perkamen misalnya bobotnya itu 0,1234. Terus saya minta kalian nimbang sebanyak 1 gram. Bobot wadah plus zatnya harusnya berapa targetnya? 1,2. Berapa targetnya? Berapa deh? Kalau bobot wadahnya 0,1234, saya minta kalian nimbang 1 gram. Bobot targetnya berapa? 1,1234 gram. Dari gimana deh? Jadi Dapat 1,1234 itu dari mana? 1,000 gram ditambah 0,1234 gram. 1,000 gram itu apa? Bobot zatnya. Bobot zat yang mau ditimbang. Iya. Ditambah sama bobot wadahnya ya. Iya. Jadi dapatlah 1,1234 kan? Iya. Kalian waktu kemarin yang minta nimbang dapat angkanya pasti seperti ini. Belakangnya sampai 1,234 deh. Iya. Enggak kan? Makanya yang ada di farmakope namanya timbang lebih kurang. Timbang lebih kurang itu definisinya apa? Ada yang catat di pendiri. Tidak boleh kurang dari 90% dan tidak boleh lebih dari 110. Langsung begitu aja. Ada kata-kata sebelumnya. Yang ditimbang tidak boleh kurang dari 90% dan tidak boleh lebih dari 110% dari jumlah barang. Itu farmakope ke Tiga. pemasian 3 ya. Berarti apa sih? Jumlah bahan yang ditimbangnya itu tidak boleh kurang dari 90%, tidak lebih dari 110%. Asalnya dari plus minus 10%. 100 dikurang 10, 100 ditambah 10. Dapatlah 90 dan 110%. Kalau di farmakope yang lain bilangnya plus minus 10%. Di farmakope 3 langsung ya 90 sama 110. 1 gram 90 kali 90 per 100 kali 1 gram 0,9 gram. Ini batas bawahnya. Batas atasnya berapa? 110 per 100 kali 1 gram. Berapa deh? 1,1 gram. Satuannya tetap gram ya, karena kita pakai timbangan analitik semuanya gram. Nah, ini baru bobot apa? Rentang atas sama rentang bawah. Rentang bawah sama rentang atas. Tapi kalau nyampe targetnya tadi ditambahin apa deh? Bobot wadah. Jadi kalau kalian mintain batas atasnya itu, penimbangannya itu biru. Si target bawahnya. Target bawahnya jadinya berapa? Kalau target ini bobot ini apa biasanya? Bobot zat ditambah bobot wadah kan? Iya. Kalau target bawah berarti sih tentang bawahnya ini 0,9 ditambah berapa nih? Tambah? Kalau di sini ditambahnya apa? Bobot wadahnya. Bobot wadahnya berapa? 0,123. Berarti berapa? 0,9 ditambah 0,1234 1,0234. Kalau yang atasnya 1,1 ditambah bobot wadahnya 1,1 ditambah 0,1234 222. Nah, jadi nanti kalian punya rentang nih.
Rentangnya dari berapa sampai berapa deh? 1,0234 sampai 1,2234 gram. Tapi target kalian tetap ya 1,1234. Jadi ketika masukkan zatnya, ketika kalian nimbang, ingat yang di kepala ini 1,1234, yang di kalkulator pun ini 1,1234. Cuman untuk dapetin angka persis ini kan sulit ya. Iya. Jadi kalau misalnya kalian dapet nih 1,0034, sudah belum? Belum. Terus kalau belum harus diapain? Tambahin lagi. Kalau misalnya dapetnya 1,1034, bagaimana? 1,1034. Target kalian berapa deh? 1,1234. Rentangnya 1,0234 sampai 1,2234. Ini udah masuk rentang belum? Udah. Jadi walaupun dia belum nyampe targetnya di 1,1234, selama dia sudah masuk ke dalam rentang, sudahi saja. Kalau dimintanya timbang lebih kurang. Terus siapa tahu kalian uangnya kebanyakan nih. Nambahinnya 1,12 ya. 1,2204. Ini bagaimana? Boleh sekalian kurangi nggak? Nggak usah. Kalau misalnya dapetnya 1,3204, ini gimana? Baru dikurangi. Tapi usahakan jangan ngurangin ya, karena ngurangin itu jauh lebih sulit. Mendingan kalian nambahinnya agak lebih sedikit demi sedikit. Jadi nggak berlebih, atau gunakan sisi sendok sanduk yang lebih kecil atau spatula yang lebih kecil, kan ada dua sisi tuh. Oke, sampai sini untuk yang target ada yang mau ditanyakan? Rentang atas rentang bawahnya ada yang mau ditanyakan? Cukup. Jadi itu arti penimbangan timbang bersama. Ada batas atas, ada batas bawah. Tapi tetap yang kita pikirin itu targetnya ya 1,1234. Cuman kalau sudah mendekati angka-angka dari situ, baru tinggal lihat rentangnya. Jangan lihat angka target bawah ataupun target atasnya. Jadi nanti penimbangannya minim sekali, kelihatan tuh nanti pas lagi di tabel. Itu untuk penimbangan sesama. Selanjutnya selain ada timbang sesama, ada timbang apa lagi deh? Timbang lebih kurang. Timbang lebih oh ya, astagfirullahaladzim. Itu tadi timbang lebih kurang. Selain timbang lebih kurang, ada timbang apa deh? Timbang sesama. Timbang sesama itu kalau farmakope apa bilangnya? Deviasi penimbangan tidak kurang lebih 0,1% kan. 0,1% itu 0,1 dibagi 100 berarti 0, berapa deh? Ada berapa angka di belakang koma? 0,1%. Tiga angka belakang koma. Kalau di timbangan analitik itu satuannya apa ya? Gram. Kalau 0,0001 gram berapa miligram? Buat 0,1 bagi 100 0,1. Jadi di timbangan analitik itu maksudnya harus minimal ada 4 angka belakang koma. Karena kalau cuma 3 nggak bisa kan tadi, harus 4 angka belakang koma. Makanya kalau artinya timbang sesama, standar deviasi alat jadi kan di situ standar deviasinya kan alatnya itu maksimal 0,1% atau dengan kata lain gunakanlah timbangan analitik. Itu definisi penimbangan sesama. Dan nggak perlu hitung rentangnya, cukup pikirkan targetnya. Sama seperti yang kalian diajarin di instrumentasi dasar. Itu maksudnya timbang sesama. Nah di sini dilengkapi lagi timbang lebih kurang. Pertanyaan saya, kalau saya minta kalian dek hari ini praktikumnya timbang sesama lebih kurang, gimana? Kalian pernah minum jus apa nggak ya? Pernah minum jus apa nggak? Jus wortel, jus jeruk pernah? Pernah. Cuma yang 1 buah pernah? Yang 2 buah pernah?
digabung gitu, wortel sama jambu atau gitu? Pernah. Nah itu gimana jadi kalau misalnya dua-dua? Nah saya mintanya kayak gitu nih. Yang satu kita punya timbang sesama, kita punya timbang lebih kurang. Saya mintanya jadi timbang sesama lebih kurang. Sama aja kayak minum jus. Berarti astagfirullah, berarti Standar deviasinya 0,1%, tetapi ada rentang atas dan bawah. jadi kamu timbang harus pakai apa deh? Nah, standar deviasi alami harus 0,1% atau gunakanlah timbangan analitik dan harus ada rentangnya. Tuh. Kalau yang diminta timbang sesama lebih kurang, hari ini kita belajar timbang sesama lebih kurang, biar langsung timbang sesama lebih kurang. Jadi kalian harus pakai timbangan analitik, kalian juga harus hitung rentang atas sama rentang bawah. Soalnya kita punya dua timbangan tuh, yang satu timbangan analitik, satu bukan timbangan analitik. Timbangan analitik yang harus ada kacanya gitu. Dapetin angka ini, pintu timbangannya harus bagaimana? Tutup tertutup. Iya, kenapa harus itu tuh? Nah, berarti nanti kalau misalnya pintunya tetap dibuka, biasanya saya kipas-kipas tuh. Kalau kipas-kipas berantakan angkanya, terus buka stabil-stabil ya. Menurut kamu gimana caranya dia bisa stabil? Saya nggak akan bilang tutup pintu ya. Saya bakalan langsung kipas-kipas aja langsung. Oke, jadi udah menimbang wadah, terus masukkan zatnya, selanjutnya apa deh? Nimbang wadahnya di kertas apa? Kertas pertamaannya bentuknya bagaimana? Diruncingin, tolong ambil kertas pertama. Udah belajar kemarin gimana caranya? Tolong demoin. Dijemur deh. Kalau lupa jangan pakai kertas biasa dulu aja. Ada yang masih inget ya? Gimana caranya? Oke, kertasnya bagi dua. Tuh ingat, bagi dua. Tahu teman gimana caranya? Pertama kaminya dibagi dua, dibagi dua. Ini. Gimana? Dibagi dua. Nah, Bagi dua ini pun. oh, dibagi dua dulu ya. Ini. Jangan bikin tempat yang dekat basah deh. Tempat yang kering. Nah. Lalu dikunci. Udah? Ya. Nggak kenapa-napa. Dibuka coba. Bentuknya seperti ini ya. Udah belajar kan? Nah, pertanyaan saya. Boleh? Awalnya bentuknya seperti ini ya. Perhatikan pas lagi motongnya. Jadi bagian yang runcing itu harus di bagian yang lipatan. Kalau kalian salah potongnya, nanti bentuknya apa deh? Bentuknya BTS. Ada yang kayak gitu, udah salah tawa-tawa, saya army gitu. Astagfirullah. Jangan ya. Jadi usahakan tetap runcing, terus dimasukinnya harus di gesek-gesek gitu. Oke. Selanjutnya dibantu terus lagi deh tolong. Tutup ya. Oh itu ya. Setelah menimbang wadah kertas seperti yang lain, timbang apa lagi deh? Masukkan zatnya. Yang saja kalau ada yang konsisten.
timbang bobot wadah plus zatnya sesuai target. Sesuai target dan nggak boleh lewat rentang ya. Dan mas yang tidak melewati rentang. Kadang suka ada yang kayak gini, masih lewat aja rentang. Setelah itu diapain? Apa? Catat bobotnya. Oh ya, catat bobotnya boleh. Masih catat bobot deh. Belum hasil tuh di akhir. Bedain data sama hasil. Oke, setelah dicatat, selanjutnya zatnya dituang ke wadah. Wadah yang kita gunain apa? Elemen aja, kita latihan pakai mulutnya yang lebih sempit. Oke, backup dulu sebenarnya boleh, tapi latihan yang lebih sulit dulu ya. Kita pakai elemen. Bukan tuang wadah, tapi tuang zatnya. Setelah itu, setelah dipindahkan ya, pindahkan. Setelah data dipindahkan ke wadahnya, nah timbang bobot wadah plus sisa zatnya. Bentar deh. Tadi misalnya bobot wadahnya saya bilangnya 0,1234 ya. Kalau bobot wadahnya plus sisa 0,1225 mungkin nggak? Kan biasanya juga nih kalian nimbang ini kan. Nah tapi biasanya kalian nggak begitu perhatian nih. Kalau misalnya bobot wadahnya 0,1234 terus bobot wadah plus sisanya 0,1225 mungkin nggak? Mungkin Kenapa mungkin? karena habis dipegang tangan jadi Tergantung sisa zat yang tertinggal. tekan tangan. Ini kan bobot wadah ya, BW. Ini bobot wadah plus sisa. Kemungkinan lebih besar yang mana? Plus sisa. Plus sisa. Jadi kalau misalnya dia lebih sedikit, curiga lah. Iya. Walaupun kepegang tangan atau itu curiga, masa iya bobot wadahnya aja segini, ketika ditambahin sisa jatuhnya lebih kecil. Kalau misalnya bobot wadah plus sisanya 0,1252 mungkin nggak? Mungkin. Jadi nanti pas kalian lagi nimbang sekalian, pas lagi itu langsung cek ya antara bobot wadah sama bobot sisanya. Jangan adik-adik. Ntar perhitungannya beda. Soalnya. Oke, lanjut deh. Oh. Udah tinggal bobot wadah plus sisa zat, selanjutnya diapain? Ya, dicatat di sampingnya dulu, terus catat. Selanjutnya apa? Hitung bobot zat. Gak usah hitung bobot zat, nanti aja selama di nol timbang yang saya tanya. Hitung bobot zatnya di meja kerja aja, biar nggak lama-lama di nol timbangnya. Bersihkan timbangan. Nah iya, bersihkan. Bersihkannya pakai apa? Kuas. Nah iya, jadi di awal sama di akhir harus bersih ya. Dengan kuas dan tisu. Jangan kuas doang. Kotor biasanya nanti pas meja timbangnya. Setelah dibersihkan, Matikan. bukan. Kalau di awal setelah dibersihkan diapain? Taruh lagi deh. Di nomor 14 aja deh. Soalnya tadi suka kelewat tuh. Jadi waktu teman yang mau pakai sudah dalam keadaan nol. Jangan kadang guys kalau kalian lupa taruh hasilnya minus. Oke, lalu tarakan lagi.
Udah, selesai itu. Oke, terima kasih. Kalau hitung bobot zatnya gimana? Ini misalnya A, B, C, D. D sama dengan apa nih? B dikurangi C. B dikurangi C. Bobot wadah plus Z dikurangi bobot sisa ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya deh? Cukup? Oke, ini untuk yang kemarin kalian udah belajar nih, yang pakai bobotnya si A bobot. Kodenya itu kertas perkamen. Tapi kita juga boleh kalau depan mau kota 5 tuh nanti dicek lagi. Ah, udah baca kan? Ada yang pakai bobot wadah ini tidak dihitung belum? Yang bobot wadah ini ditarakan itu metode berapa? Ditarakan. Jadi kita ini dilewatin aja hubungan kabel langsung cek kertas. Setelah cek kertas diapain deh? Oh, ini juga udah dihidupin harusnya. Tunggu 15 menit loh. Langsung cek kertas, bersihkan, tarakan, tapi wadahnya tidak kita timbang. Wadahnya kita pakainya apa? Yang nah, wadahnya itu gaiter gelas. Jadi di sini nomor 8 kita tidak menimbang, langsung masukkan beker gelas dan beker gelasnya harus dialasin apa? Kertas perkamen. Di sini ditara. Kalau ditara bobot wadahnya berarti berapa? 0. Coret aja. Jadi ketika beker gelas sama kertas perkamennya ditara, terus kalian belum ngambil alat ya? Kalau ngambil beker gelas tuh yang kecil yang 50 ml atau yang 100 lah. Potong, sesuaikan. Oh masih masuk nih di dalam diameter kertas timbangannya. Jadi ngasih oke. Setelah ditara, selanjutnya diapain? Langkah selanjutnya deh. Masukkan zatnya misalnya saya mintanya 1 gram. Ngisinya di tabel yang mana? Yang di A, B, C, D. Yang B D. Kalau ini bobot wadah plus zat, bobot wadahnya ada nggak? Nggak ada. Jadi kalau misalnya saya dapat nih 1,2234, saya ngisinya di tabel yang mana? A, B, C, D. Bobot zatnya aja yang diisi. Ini semua coret. Masukin namanya di sini misalnya 1,0023. Ini semuanya udah dalam gram aja. Jadi kalian nggak perlu satuan-satuan lagi di rumah. Jadi seperti itu. Masukkan aja semuanya. Setelah bobot sisanya ada nggak? Nggak ada. Jadi udah kalian tinggal masukin. Keluarkan semuanya. Setelah dikeluarkan harus diapain lagi deh? Bersihkan dan tara lagi. Jadi kalian skip lewat beberapa menit, langsung pakai beker gelasnya, ditara, langsung hitung bobot zatnya. Kapan kalian pakai perkamen? Kapan kalian pakai beker gelas? Tergantung kebutuhannya kalian untuk apa. Kalau mau langsung dilarutin, ya lanjut aja pakai beker gelas. Kecuali kalau misalnya mau nimbang baku dimasukin ke dalam labu, pakai lasi, kertas perkamen. Soalnya kalau labu ukur tahu kan akhirnya seperti apa? Mungkin nggak bisa masuk, jadi pakai kertas perkamen. Tapi kalau misalnya nanti pembuatan larutan nih, mau langsung dilarutkan, mau dipakai apa aja, kayak kalian bikin sirup, langsung dari itu aja, kalian langsung buangnya ke gelas kan? Ini juga langsung buang aja ke gelasnya. Ada yang mau ditanyain untuk metode yang keduanya? Kita punya 2 metode hari ini. Yang satu seperti biasa semua wadah sisa bikin ada. Yang satu wadahnya di tarak. Ataupun daerah ukuran yang besar, tetap gunakan yang kecil. Makanya saya minta tadi 50 sama 100. Ada lagi yang mau ditanyain?
kan yang kedua tadi sama auditoran ya. Misalnya ketimbangan untuk 1 gram, tapi tetap dilihat tentang Tetap lihat rentangnya kalau yang ini 1 gram kan ya, karena kalian nggak ada bobot wadah, rentangnya ini 0,9 sama 1,1, nggak ada bobot wadahnya kan, nggak ada yang pakai tabel yang dari sini 1,234 sampai 1,234, angkanya tetap 90%, 110%. Ada yang mau tanya lagi? Cukup deh, kita lanjut ya. Jadi pertanyaan saya, barang apa aja yang harus kalian bawa ke ruang timbang? beker gelas, Tolong tulisin. Nah, bawa apa aja yang harus dibawa ke ruang timbang. Jadi saat praktikum maupun ujian gak ada bolak-balik ruang timbang ya, bawa semua langsung. tas pertama itu Udah ada. Kalian bawa beker gelas, terus bawa apa lagi? sendok tanduk. Sendok tanduk atau spatula. Udah tahu kan kapan pakai sendok tanduk, kapan pakai spatula? Jangan dilupa lagi. Selain itu bawa apa lagi? Tisu. Apa? Tisu. Tisu. Sama ini Nggak usah. Itu kalau nggak untuk semua penimbangan. sama ini pos ya. Puasnya ada di dalam. Buku kerja Kalau bapak dulu lagi berbuat, mau buru. Ya udah saya kasih 15 menit lagi. Cepetan. Masih bu? Ya. buku ya. Bukan. Bukan logbook. Bukan deh, bukan. Logbook beda lagi di dalam. Ini. Ya Allah, saya bener. Oh, tapi nggak bisa pakai tangan sama aja. Buku kerja, terus bawa apa lagi deh? Alat tulisnya, nah itu yang suka ketinggalan tuh. Pulpennya ketinggalan, tiba-tiba udah nyari-nyari jadi kantong-kantong mana yang mana gitu. Pulpennya jangan lupa dulu. Pulpen deh, jangan alat tulis, tak bawanya pensil. Nggak terima saya. Manipulasi datanya mantap kalian tuh. Pulpen, terus bawa apa lagi? Kalkulator. Kalkulator, karena kalian butuh hitung kan di dalam rentangnya, targetnya, biar cepat pakai kalkulator, biar mudah pakai kalkulator. Bawa apa lagi? Kertas pertamanya harus diapain nih? Oh, oke. Bawa apa lagi? Tadi wadahnya apa? Nah, wadahnya rantainya. Bawa juga rantainya. Beker gelas kan untuk yang nimbang yang kita tadi. Beker gelas itu. Kalau air layer untuk yang pakai pertama. Apa lagi? Kalau kalian nimbangnya memang cuma satu nimbang kan? Aslinya kalian nggak mungkin nih minta 1 nimbang kayak ke besok nih pembuat taruhan saya minta 3. Kalian nimbang 3-3-nya itu langsung nggak bolak-balik kan? Masih NaOK 1 kali, NaCl 1 kali dan juga. Kalian nimbang 3 zat yang berbeda. Kalian butuh alat apa supaya bawa? Nggak mungkin kan bawa beker gelas 3 sampai 2 tangan dengan segala macam air layer segala macam. Bawanya pakai wadah apa? Apa? Baskom. Yang kayak hijau-hijau itu. Bawa baskom bang. Nah, jadi nanti makasih ya. Bukunya dulu masukin kantong.